Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para jamaah, baik para ibu, para bapak, juga mungkin para anak dan barangkali ada cucu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun kira-kira sudah setahun yang lalu. Tidak apa-apa, karena ternyata kita memang sudah meyakini bahwa saatnya kita kembali kepada Allah itu tidak bergantung harus sudah tua terlebih dahulu. Boleh jadi tahun yang lalu kita masih bisa bersama-sama berjamaah, tetapi tahun ini mungkin sudah tidak kelihatan karena sudah dipanggil oleh Allah. Dan itu satu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhyani nari wa khuliyat jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Itu sebabnya kalau di antara jamaah yang setahun yang lalu masih bersama kita, kemudian hari ini tidak kelihatan karena sudah dipanggil Allah, kita husnudzon, kita doakan mereka adalah dalam kondisi husnul khotimah. Namun kita juga harus husnudzon kepada Allah, manakala saat ini kita masih diberi kesempatan, berarti memang bekal kita perlu ditambah. Itu harapan Allah. Kesempatan untuk nambah bekal itu masih ada peluang itu. Walaupun kita tak tahu apakah umur di antara kita itu masih sama-sama sampai akhir Ramadan tahun ini atau tidak tahu. Tidak tahu betul. Boleh jadi yang bicara di depan antum semua sekarang ini mungkin nanti malam sudah dipanggil Allah. Satu kemestian, tidak apa-apa. Tapi kita berharap moga-moga siapapun di antara kita yang manakala sudah waktunya dipanggil Allah, kita senantiasa mohon dalam keadaan husnul khotimah. Itu sebabnya kita harus banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kita mohon kepada Allah untuk dalam kondisi husnul khotimah, akhir yang baik. Baik. Tadi setelah mukadimah sama-sama kita diingatkan berkenaan dengan wasiat takwa yang sering diungkap oleh para dai, para mubaligh, para khotib, yang hampir tidak pernah dilupakan wasiat takwa, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 102. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu mati nanti kecuali kamu dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Itu peringatan dari Allah. Maka nikmat Allah yang luar biasa mahal ini, yang namanya iman dan Islam, hati kita jaga.
Ujiannya berat untuk menjaga iman dan Islam. Baik dari kalangan setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia sendiri. Akan selalu tidak henti-hentinya menggoda kita untuk tergelincir sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan naudzubillah min dzalik, yaitu su'ul khotimah. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 31 surat Ali Imran yang juga sengaja tadi saya baca, yang artinya, Muhammad katakan kepada siapa disuruh mengatakan Rasulullah? Kepada kita semua insya Allah, orang-orang yang beriman. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan kepada mereka, kalau kamu itu benar-benar cinta kepada Allah, kamu siapa? Kamu mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, itu orang-orang yang beriman. Antum dimaksud adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, bukan orang lain. In kuntum tuhibbunallah, kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Disuruh mengikuti Rasul. Kalau siapapun di antara orang-orang Islam atau kita semua yang ada dalam masjid ini betul-betul serius ingin cintanya diakui oleh Allah, maka jalan yang perlu ditempuh adalah ikut Rasulullah SAW. Kalau sudah betul-betul, baru Allah cinta kepada kita, cinta kepada orang-orang yang serius mengikuti Rasul. Kalau Allah sudah cinta, tidak cukup itu. Allah Maha Pemurah. Allah ampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada di antara kita yang merasa tidak punya dosa? Tentu saya yakin tidak ada. Semua merasa punya dosa dan banyak. Boleh jadi dosa-dosa di antara kita itu seperti banyaknya buih di lautan. Tetapi kalau kita serius mohon kepada Allah, berusaha untuk mengikuti Rasul, sehingga Allah cinta kepada kita, cinta kita diakui oleh Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengampun lagi. Kesempatan ini bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita lewatkan. Ramadan sudah lebih dari separuh, ya kan? Ini kalau tidak keliru sudah tanggal 17 Ramadan ya. Tanggal 16 Maret, 17 Ramadan. Maknanya lebih dari separuh. Sudah tidak ada cerita Ramadan umurnya 31 atau 32, tidak ada cerita. Paling banyak 30. Kadang seringnya malah 29. Maka kalau sudah 16 berarti kurangnya tinggal tak sampai separuh. Tapi masih ada kesempatan. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita bagaimana terus belajar bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Ikut. Coba bapak-bapak, ibu-ibu mau cari pada perkara yang apa saja, semua dicontohkan oleh Rasul. Di dalam mengurus rumah tangga, contohnya Rasul. Di dalam mengurus masyarakat, contohnya Rasul. Di dalam berpolitik, contohnya Rasul. Di dalam bernegara, contohnya Rasul. Sampai di dalam memimpin perang di jalan Allah, contohnya Rasul. Maka ada satu buku yang bagus sekali. Rasulullah SAW seorang panglima yang menulis Jenderal Kotok, Mahmud Kotok. Luar biasa itu bapak-bapak. Nah, sekarang kita mau mencari yang apa, yang perkara yang mana? Mari kita coba, kita dekatkan diri kita, kita ilmui apa yang telah dilakukan oleh Rasul, sehingga kita insya Allah cinta kita diakui oleh Allah dan Allah akan cinta kepada kita. Saya ingat dulu guru saya, kalau menerangkan perkara ini,
Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maaf, ini memang saya bahasakan bahasa aslinya. Beliau itu keturunan Arab tapi bahasanya Jawa halus, fasih. Ini bahasa Jawanya dulu. Nanti kalau ada yang tidak paham, nanti saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sapa wonge sing wis ditresnani karo Gusti Allah, mongko setan ora doyan, demit ora iso dolen. Ada yang paham kan? Itu mandes kalimat itu. Siapapun di antara hamba Allah yang sudah dicinta oleh Allah, itu setan tidak mempan menggoda. Mau ngertak itu tidak tedas, tidak doyan, tidak mau. Demit orang tidak bisa nyolek. Artinya apa? Takut kepada hamba itu. Contoh yang paling konkret Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kan pernah membaca sirahnya Sayyidina Umar. Sampai dikisahkan oleh Rasulullah itu Umar itu kalau suatu waktu dia berjalan dari arah timur ke barat, kemudian di sebelah barat sana ada gerombolan setan-setan, melihat Umar mau ke barat, lari terbirit-birit, menghindar sejauh mungkin. Kenapa? Saking takutnya kepada Umar bin Khattab. Begitu juga kita. Kalau kita kemudian ditakuti oleh setan, para setan itu musuh kita, ya harus kita ikut Rasulullah menurut kemampuan kita masing-masing. Itu yang perlu itu bapak-bapak, ibu-ibu. Coba antum mau cari yang si siapa, semua ada contoh dari beliau. Sebagai bapak-bapak, para suami mempergauli istri dan anak-anaknya, menghubungi istri dan anak-anaknya, contohnya Rasulullah. Bagi seorang kakek kepada para cucu, contohnya Rasul kepada cucu beliau. Bagi seorang sahabat berhubungan dengan sahabat yang lain, contohnya Rasul. Bagaimana cinta beliau kepada sahabat-sahabat Rasul. Itu tadi. Sampai ketika pada saatnya perang pun, maaf ya, istilah perang ini bukan istilah yang tabu. Ini memang dalam Islam ada. Cuman bedanya, kalau orang Islam itu harus berperang karena mempertahankan iman dan Islamnya, mempertahankan. Tapi orang kafir, mereka sengaja untuk menyerang, memporak-pandakan Islam. Itu ceritanya. Ada suatu waktu, ada kisahnya. Cuman mari kita posisikan diri kita seberapa mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun di antara kita yang menyebut kalimat Muhammad, kita sambut dengan sholawat Rasulullah SAW. Kenapa? Ada cerita suatu waktu, kalau ada di antara kita pernah ke Madinah, di Masjid Nabi Muhammad SAW, di situ itu mimbar beliau itu ada 3 tangga, ya enggak? 3 tulundakan kata orang Jawa. Pada suatu waktu Rasulullah naik pada tangga yang pertama, kemudian dalam satu rat beliau mengatakan amin. Naik lagi yang kedua, amin. Naik lagi yang ketiga, amin. Begitu menghadap para sahabatnya, karena kalimat amin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu didengar oleh beberapa sahabat, terheran-heran, wahai Rasulullah, Tuhan tadi mengatakan amin 3 kali itu memang ada apa? Beliau menjelaskan, oh tadi Jibril mengucapkan kalimat yang aku dengar ketika aku menapakan tangga yang pertama. Sungguh celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena apa? Menyia-nyiakan peluang
untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Disia-siakan peluangnya. Yang kedua, sungguh celaka ada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu sudah uzur, sudah tua, tapi tidak bisa memanfaatkan peluangnya dengan keadaan orang tua yang sudah uzur itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Disia-siakan keberadaan orang tua yang sudah tua itu. Kalau mungkin model sekarang, karena tidak mau direpotkan sama orang tua, titipkan di panti jompo. Ingat-ingat, kalau ada di antara orang Islam, mengaku Islam, nitipkan orang tuanya di panti jompo, itu orang tua itu kadang-kadang merenung dan menangis. Ya Allah, aku hanya khawatir, aku tidak apa-apa dititipkan oleh anakku, cuma aku khawatir nanti anakku yang nitipkan itu sama anaknya lagi akan dititipkan kayak aku juga, gitu. Sama cucunya dia dititipkan panti jompo. Tidak ada peluang, padahal keberadaan orang tua itu luar biasa bermanfaat bagi kita yang paham. Kalau kita mau berbuat apapun sebaik mungkin, tidak bisa mengimbangi amalnya orang tua kepada kita, apalagi seorang ibu terutama. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita perhatikan dan mungkin banyak kita lewatnya. Sungguh celaka seorang hamba manakala namamu disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadamu, wahai Muhammad. Itu sebabnya bagian daripada amal soleh seseorang supaya kita tidak celaka di hadapan Allah adalah ketika dimanapun saja berada kita disebut oleh siapapun dari saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat untuk melafadzkan kalimat Rasul, kita sambut dengan sholat sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk pelajaran kita semua. Kembali kepada kita masing-masing. Silakan mau pilih yang mana, tetapi semua punya akibat, punya konsekuensi daripada apa yang kita lakukan. Boleh ditambah sedikit? Dan yang juga tidak kalah penting, bapak-bapak, para ibu, di dalam mencontoh Rasulullah, apalagi di bulan Ramadan, adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, syahrul istighfar. Bulan Ramadan termasuk di antara syahrul istighfar, memperbanyak istighfar. Hari-hari biasa saja Rasulullah itu memberi contoh di dalam zikir pagi dan petang yang beliau contohkan. Istighfar berapa kali? Pagi 100 kali, sore 100 kali. Paling kurang beliau itu istighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali atau 70 kali. Kita lebih banyak dari itu lebih bagus, kecuali ada dalil-dalil khusus. Contoh istighfar setelah sholat fardu, setelah salam, yaitu cukup 3 kali dulu, tak perlu banyak-banyak. Tapi di waktu-waktu yang bebas sebanyak mungkin, karena dahsyatnya istighfar luar biasa. Tidak perlu saya terangkan atau saya contohkan, karena memang kuliah setelah taraweh menjelang witir singkat. Ada istilahnya kultum, kuliah 7 menit atau kuliah 17 menit atau kuliah terserah antum yang ngomong, kan begitu ya. Kultum, kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, ya kuliah terserah antum yang ngomong, silakan. Kalau perlu nanti aku yang dengarkan, aku pulang fitur di rumah. Gitu. Tidak apa-apa. Kita berharap mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh. Dan kita berharap apa yang kita lakukan, kita istiqomah sampai akhir Ramadan dan lanjut setelah Ramadan. Ini pelajaran yang penting. Betapa rajinnya bulan Ramadan kita menunaikan ibadah sunnah yang namanya taraweh. Maka kita berharap setelah Ramadan jangan pernah dilupakan sholat malam, mau sebelum tidur atau sesudah tidur. Bagi yang sudah biasa, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, kita mulai dari setelah Ramadan ini.
itu tanda bahwa Ramadan kita diridhoi Allah dan berhasil menurut Allah, maka setelah Ramadan usai maka ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita jaga untuk dilanjutkan. Cukup nggih? Alhamdulillah. Itu saja sementara yang perlu saya sampaikan untuk malam hari ini, dan tentunya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan suatu waktu kita masih ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Tapi sekali lagi, umur tinggal berapa lama lagi, wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Mungkin Bapak, umurnya Bapak berapa? 60. Bapak? Pak beliau? Yang paling tua siapa? Kira-kira paling tua siapa? Saya tidak tahu apakah saya yang paling tua atau tidak. Yang jelas tahun ini umur Masehi yaitu umurnya 75 tahun. Tapi kenapa Allah masih beri sedikit umur kita husnul? Memang masih banyak dosa-dosa kita yang perlu kita segera mohon ampun kepada Allah. Masih perlu bekal-bekal untuk menghadap Allah. Walaupun sebanyak apapun bekal kita, maka tidak akan mungkin bekal yang kita lakukan bisa mengantarkan ke surganya Allah kecuali dengan rahmat Allah semata-mata. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Kita ingat, mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan terutama yang paling utama adalah menjaga iman kita, Islam kita, karena kita wanti-wanti oleh Allah, jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Aku lugu astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.